Power yang membawa berkat menjadi tema kita dalam renungan bulan keluarga pada hari ini. Dalam renungan bulan keluarga ini, Ibu Bapak Saudara akan ditemani oleh Pendeta Emeritus Tempal Tobing. Salam sehat. Dalam Yesaya 40 ayat 31 dikatakan demikian, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jemaat Tuhan, menanti-nantikan Tuhan adalah suatu tindakan yang abstrak. Dan apakah kekuatan yang baru itu akan nyata kita alami? Tentu saja semua ini hanya dapat terjadi ketika seseorang melakukannya dengan iman. Setiap pagi ketika Anda bangun tidur dan bersiap untuk kegiatan lainnya, mulailah dengan merawat relasi dengan Tuhan dan katakan sesuatu seperti, "Bapa, aku bersyukur kepadamu karena aku mendapatkan kemurahan-Mu. Kemurahan-Mu sedang membuka pintu-pintu kesempatan dan mendatangkan keberhasilan dalam kehidupanku." Kalimat-kalimat ini mengajak kita untuk melihat hal-hal baik yang akan terjadi di depan kita, yaitu sesuatu yang diharapkan akan terjadi pada saat itu. Bapak Ibu, imani sesuatu yang baik yang menjadi harapan Anda di depan. Meskipun tentu ini belum bisa terjadi karena kita tidak bisa mengatur Tuhan, tapi paling tidak ada kejelasan bagi kita apa yang sedang kita harapkan dan akan terjadi pada hari itu. Inilah wujud doa yang sesungguhnya, yaitu berharap yang baik akan terjadi. Karena setiap kali Anda masuk ke dalam satu keadaan di mana Anda memerlukan kemurahan, belajarlah menyatakannya. Anda tidak harus menyiarkannya dengan keras pada dunia. Anda dapat berbisik. Volume suara Anda tidak penting, karena iman Anda lah yang membuat perbedaan. Ibu Bapak, bahkan peristiwa-peristiwa yang kita alami sehari-hari, misalnya Anda terjebak dalam kemacetan lalu lintas dan Anda sedang berusaha untuk memenuhi sebuah janji yang penting, maka mulailah dengan belajar bersyukur dan menyadari bahwa keadaan ini terjadi seizin Tuhan. Karena itu, kita bisa mengatakan demikian, "Bapa, aku bersyukur kepadamu, karena aku mendapatkan kemurahan-Mu, dan bahwa Tuhan akan membantu, membukakan jalan bagiku untuk keluar dari permasalahan ini." Kemudian, teruslah percaya kepada Tuhan dan mengharapkan kesempatan terbuka. Atau mungkin Anda sedang mencari tempat parkir misalnya di sebuah lapangan parkir yang penuh sesak. Dan Anda membutuhkan segera sebuah tempat parkir karena Anda harus segera melakukan tugas penting. Pada saat seperti ini, tidak ada situasi apapun yang dapat diubah, kecuali ada pertolongan dari Tuhan. Karena itu, mulailah dengan bersyukur seperti berdoa demikian. "Bapa, aku bersyukur kepadamu karena sudah memimpin dan menuntunku. Kemurahan-Mu akan membuatku mendapat tempat parkir yang baik." Ibu Bapak, apakah ini sebuah mantra atau sebuah permohonan yang memaksa Tuhan?
Menurut saya sama sekali tidak. Kelihatannya memang ini adalah hal kecil. Namun pada saat itu, kebutuhan tempat parkir menjadi solusi untuk mengatasi persoalan besar yang akan terjadi. Ketahuilah, Ibu Bapak, bahwa Tuhan sangat memperhatikan kepentingan-kepentingan Anda, bahwa Ia bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi Anda. Seperti orang tua yang baik, Ia tidak selalu memberikan apa yang Anda butuhkan. Suatu penundaan mungkin menyelamatkan Anda dari kecelakaan atau menyebabkan Anda bertemu seseorang yang memerlukan dorongan atau pertolongan Anda. Saat Anda hidup dengan rasa syukur akan kemurahan Tuhan, Anda akan mulai melihat kebaikan Tuhan di dalam urusan-urusan setiap hari. Ketika anak-anak Anda melakukan pembelajaran jarak jauh melalui Zoom, ketika Anda tidak boleh keluar rumah karena COVID, ketika Anda sedang mengerjakan pekerjaan rumah, mungkin saja Anda sedang keluar kantor, tiba-tiba bertemu dengan seseorang yang ingin Anda temui. Mungkin orang tersebut adalah orang yang Anda hormati atau Anda berharap dapat belajar darinya. Atau mungkin ia adalah seorang yang Anda ingin ajak kerjasama dalam bisnis, tapi Anda tidak dapat menemui mereka. Itu bukan satu kebetulan, itu adalah kemurahan Tuhan yang menyebabkan Anda berada pada saat yang tepat dan di tempat yang tepat pula. Pada saat hal-hal seperti ini terjadi, bersyukurlah dan pastikan Anda bersyukur atas kemurahannya dan atas pertolongannya yang khusus dalam kehidupan Anda. Jangan pernah meremehkan kemurahan Tuhan. Seseorang akan melakukan sesuatu yang baik untuk Anda dengan menolong Anda dengan cara tertentu. Mereka tidak tahu mengapa, tapi kemurahan Tuhan menyebabkan Anda bersinar di tengah-tengah banyak orang. Dan jika Anda bekerja di bagian penjualan, Anda seharusnya menyatakan bahwa Anda mendapat kemurahan dari para pelanggan Anda. Entah Anda seorang akuntan, atau pengacara, atau fotografer. Setiap hari Anda seharusnya berkata, Bapa, aku bersyukur kepadamu karena klienku setia kepadaku dan ingin berbisnis denganku. Jika Anda bekerja di bisnis perumahan, Anda seharusnya mengucapkan kemurahan Tuhan atas tanah milik Anda. Bapa, aku bersyukur kepadamu karena tanah ini akan terjual. Aku bersyukur kepadamu karena kemurahanmu sedang menuntunku kepada orang-orang yang tepat. Belajarlah untuk mengucapkan, senantiasa mengucap syukur. Sebab inilah power yang akan membawa berkat dalam kehidupan Anda sekeluarga. Mari jemaat Tuhan alami kuasanya.